Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Kita akan memfokuskan belajar tentang perbandingan senilai. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan ada dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai, perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana satu variabel bertambah maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Yang satu berkurang, yang lain juga ikut berkurang. Perbandingan berbalik nilai, perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah maka variabel lain berkurang atau sebaliknya. Jadi kalau yang satu berkurang, yang lain bertambah. Contoh perbandingan senilai. Persediaan beras keluarga Bu Ani adalah 40 kilo. Beras tersebut cukup untuk makan selama 21 hari. Kemudian Bu Ani membeli beras lagi sebanyak 30 kilo. Maka beras tersebut cukup untuk makan berapa hari? Ya, kita lihat di sini jumlah berasnya bertambah. Jadi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan beras juga akan bertambah nanti ya. Kemudian contoh perbandingan berbalik nilai. Pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 bulan dengan 10 pekerja. Jika ingin menyelesaikan pekerjaan itu dalam 5 bulan, jumlah pekerja yang perlu ditambahkan adalah sebanyak berapa? Ya, secara akal sehat kalau ingin cepat selesai, pekerjanya akan ditambah. Jadi semakin banyak pekerja, waktunya semakin turun. Nah, itu adalah permasalahan pada perbandingan berbalik nilai. Kita masuk pada contoh pertama. Ya, kita akan bandingkan 4 minggu dengan 1 dasawarsa. 1 dasawarsa adalah 10 tahun. Artinya kita akan menjadikan tersebut sama-sama dalam satuan yang sama. Ya, di sini dasawarsa, di sini minggu, kita akan jadikan dasawarsa menjadi minggu. Dan ingat, dalam membandingkan itu dijadikan satuan yang lebih kecil nilainya ya. Minggu dengan dasawarsa kita jadikan minggu. Apakah boleh dijadikan dasawarsa? Boleh, tapi secara perhitungan nanti lebih susah ya. Nah, 1 dasawarsa adalah 10 tahun. Nah, kita tahu bahwa 1 tahun terdiri dari 12 bulan, 1 bulan terdiri dari 4 minggu, maka kita kalikan semuanya ya. 10 tahun ini ya, kita kalikan dengan 12 bulan, kita kalikan dengan 4 minggu, maka 1 dasawarsa adalah 480 minggu ya. Nah, sekarang 4 minggu kita bandingkan dengan 480 minggu, maka akan menjadi 1:120. Bagaimana caranya? Kedua bilangan ini sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4 adalah 1, sedangkan 480 dibagi 4 adalah 120. Contoh berikutnya, kita akan bandingkan 3 ton dengan 10 pon. Ingat, dalam membandingkan satuan harus sama. Keduanya akan kita rubah menjadi satuan yang lebih kecil, yaitu pon. 3 ton adalah 3 kali 10.000 kg menjadi 3.000 kg karena 1 ton itu 1.000 kg. Kemudian kita akan rubah menjadi pon.
1 kg adalah 2 pon. Jadi 3000 kg kalau ingin dijadikan dalam bentuk pon dikalikan 2. 3 ton ini sama dengan 6000 pon. Maka kita tinggal membandingkan 6000 pon dibanding 10 pon. Kedua ruas ini sama-sama kita bagi 10. 6000 bagi 10 adalah 600. 10 bagi 10 adalah 1. Contoh berikutnya, sekarang yang nomor 3, kita akan bandingkan 5 km dengan 250 meter. Sama seperti sebelumnya, kita akan samakan satuannya dulu. 5 km akan kita jadikan 5 kali 1000 meter. Setiap 1 km adalah 1000 meter. 5 km kali 1000 meter, maka ini akan menjadi 5000 meter. Maka kita sudah mendapatkan satuan yang sama-sama meter. Kita bandingkan 5000 meter dibandingkan 250 meter, maka akan menjadi 20 banding 1. Sama-sama dibagi dengan 250. Kita akan bahas soal berikutnya. Sekarang nomor 4. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Kita perhatikan soalnya, rasio yang diminta adalah siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Perhatikan benar, soal seperti ini kadang-kadang menjebak. Ya, kita akan cenderung langsung 100 dibanding 50, bukan seperti itu. Ya, yang media online adalah 100 dan jumlah siswanya adalah 150. Ya, perhatikan soalnya. Media online dibanding dengan jumlah siswa, ya, yang media online adalah 100 dan jumlah siswa keseluruhan adalah 150. Kedua bagian ini, kedua ruas ini akan kita bagi dengan 50. 100 dibagi 50 adalah 2. 150 dibagi 50 adalah 3. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 3. Soal berikutnya, kelas 7D SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan kelas 8. Berikut ini adalah tabelnya jenis film yang dipilih oleh siswa SMP Mandala. Jenis film siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Action siswa kelas 7 ada 75 orang, kelas 8 ada 80 orang. Drama siswa kelas 7 105 dan kelas 8 adalah 150. Total 75 tambah 105 adalah 180 dan 80 tambah 150 adalah 240. Lengkapi pernyataan berikut berdasarkan tabel di atas. Perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih drama adalah berbanding . Kita lihat bahwa anak kelas 7 yang memilih drama adalah 105 dan anak kelas 8 yang memilih drama adalah 150. Ya, 105 berarti dibanding 150. Ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 15, maka akan menghasilkan 7 banding 10. Kemudian pertanyaan yang B. Perbandingan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah drama adalah 105 ditambah 150. Ini anak kelas 7 dan
kelas 8 yang memilih film drama. Sedangkan film action anak kelas 7 75 dan anak kelas 8 80. Ya, keduanya kita jumlahkan ya, 105 tambah 150 adalah 255 dan 75 tambah 80 adalah 155. Maka kedua hal ini yang kita bandingkan. Drama dibanding action, maka nilai perbandingannya adalah 255 dibanding 115. Keduanya kita bagi 5 menjadi 51 dibanding 31. Kita lanjutkan pada soal yang lainnya. Siswa di sebuah SMP diminta untuk merekam berapa banyak waktu yang mereka habiskan mulai Jumat tengah malam hingga Minggu tengah malam. Iqbal mencatat data dalam tabel di bawah ini. Gunakan tabel untuk soal 5-6. Aktivitas liburan Sabtu Minggu. Aktivitas waktu dalam jam. Tidur 18 jam, makan 2,5 jam, rekreasi 8 jam, nonton TV 6 jam, mengerjakan PR atau soal latihan 2 jam, bermain ke rumah teman 2 jam, lainnya 9,5 jam. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan tabel di atas. Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk nonton TV. Nonton TV 6 jam dari total waktu ini. Total waktu ini kalau kita jumlahkan akan menghasilkan 48 jam. Jadi kita akan bandingkan waktu menonton TV yaitu 6 jam dibandingkan dengan 48 jam. Tadi total waktu semuanya ini kalau kita jumlah, semuanya kita bagi dengan 8 bagi 6 ya. 6 dibagi 6 adalah 1, 48 dibagi 6 adalah 8. Jadi Iqbal menghabiskan 1/8 waktunya untuk nonton TV. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Sekarang pertanyaan yang kedua. Rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan adalah 3:1. Kita lihat, lama menonton TV adalah 6 jam. Kita tulis di sini 6 dan mengerjakan PR atau soal latihan adalah 2 jam. Kita tulis di sini 2. Kita sederhanakan, keduanya kita bagi dengan 2, 6 bagi 2 adalah 3 dan 2 bagi 2 adalah 1. Jadi rasionya sesuai 3:1 dan ini benar. Kemudian yang C, rekreasi, bermain ke rumah teman dan nonton TV menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburannya. Kita jumlahkan dulu. Rekreasi berapa jam? 8 jam. Bermain ke rumah teman ada 2 jam ya. Dan menonton TV ya, di sini 6 jam. Kita jumlahkan semuanya 8 tambah 2 tambah 6, kita bandingkan dengan total waktu yaitu 48. Ini akan menghasilkan jumlah semuanya adalah 16, kita bandingkan dengan 48, sama-sama kita bagi 16 adalah 1:3. Kita memiliki jawaban 1/3, di sini 1/3. 1/3 dan 1/3 atau 1:3 itu sama. Jadi 1:3 itu sama dengan 1/3 atau bisa kita tulis 1/3. Jadi ini jawabannya adalah benar. Yang D, lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia menonton TV. Kita tinggal membuktikan apakah 2 ini sama dengan 1/5 kali 6. Ya, 1/5 kali 6 itu adalah 1,2 dan jelas ini adalah salah. Ya, 2 tidak mungkin sama dengan 1,2. Jadi ini yang D salah. Perbandingan 2 besaran dengan satuan berbeda. Contoh soal, seorang guru
kelas 9 di SMP swasta menerima gaji 36 juta per tahun. Saat ini, kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam setahun jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Jelas ini adalah perbandingan lurus. Kalau dalam 180 hari gajinya 36 juta, kalau bekerja 220 hari berapa? Kita bisa mencari dulu ya gaji per harinya. Kita bahas menentukan gaji yang diterima guru per hari sebelum sekolah menambah waktu tambahan ya adalah 36 juta dibagi 180. Ini berarti perharinya gaji guru tersebut adalah 200.000. Kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyak hari yang direncanakan sekolah tahun depan. 200.000 kali 220 hari, yaitu 44 juta. Jadi dengan tambahan waktu dari 180 hari menjadi 220 hari, yang sebelumnya gajinya adalah 36 juta, sekarang menjadi 44 juta per tahun. Berikut ini adalah permasalahan mengenai perbandingan senilai. Kita mempunyai situasi A dan situasi B. Kita mulai dari situasi A. Nomor 1, jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Mari kita selesaikan. Penyelesaian dibuat dalam bentuk perbandingan senilai. 4 kg dibanding 8 kg, dibanding itu sama dengan dibagi atau per ya. 4 kg dibanding 8 kg adalah 36 dibanding X atau dibagi X atau per X sama saja. Kemudian kita menggunakan konsep perkalian silang. X dengan 4 kg bisa ditukar tempat ya. Kemudian 8 itu bisa dikalikan 36.000 ya, sehingga akan menjadi seperti ini. X-nya menempati posisi sini dan kilogramnya bisa kita coret karena sama-sama kilogram ya. Jadi X-nya menjadi 8 kali 36.000 dibagi 4. Nah, ini kalau kita hitung 36 dibagi 4 adalah 9, 9 kali 8 adalah 72, tinggal nambahkan 1000 di belakangnya. Jadi harga 8 kg beras adalah Rp72.000 ya, seperti itu ya. Kemudian untuk situasi B, Susi berlari dengan kecepatan 3 kali ya lebih cepat dari Yuli. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berapakah jarak yang ditempuh Yuli? Penyelesaiannya adalah, nah ini juga dibuat dalam bentuk perbandingan senilai ya. Kecepatan Susi sama dengan 3 kali kecepatan Yuli ya, sesuai dengan sini ya. Susi berlari dengan kecepatan 3 kali kecepatan Yuli. Kemudian perbandingannya kecepatan Susi dibanding kecepatan Yuli sama dengan jarak. S itu jarak ya. Di dalam IPA biasa kita gunakan jarak itu S ya. S Susi ya, Susi keterangan dari jarak ini ya, jarak milik Susi maksudnya ya. S Susi dibagi S Yuli, atau dibaca dalam bahasa Indonesia jarak Susi dibagi jarak Yuli ya. Jadi jarak dengan kecepatan itu adalah berbanding lurus atau sebanding ya, perbandingan senilai. Maka kita bisa masukkan angkanya bahwa di sini kita ketahui bahwa kecepatan Susi sama dengan kecepatan 3 kali kecepatan Yuli. Kita ganti kecepatan Susi dengan 3 kali kecepatan Yuli ya. Jarak Susi adalah 9 km, berapakah jarak Yuli ini yang ditanyakan ya. Karena ini sama, bisa kita coret ya, keduanya bisa kita coret seperti ini ya. Kemudian
dengan perkalian silang, ya, kita dapatkan kecepatan dari Yuli adalah 9 kali 1 bagi 3. Ya, oke, 9 kali 1 bagi 3, yaitu jarak yang ditempuh Yuli adalah 3 km. Jadi sepertiganya. Kita bisa ngecek dari sini, ya, karena Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Susi selalu 3 kali lebih besar. Karena di sini adalah 9 km jarak yang ditempuh Susi, maka jarak yang ditempuh Yuli pasti sepertiga dari 9 ini, yaitu 3. Kita bisa ngeceknya dengan cepat seperti itu juga. Oke. Sekarang kita lanjutkan permasalahan mengenai perbandingan senilai. Gambar di atas menunjukkan rancangan kamar asrama untuk 2 siswa dan 1 siswa. Ditanya ada A, B, C, ya, kita jawab yang A dulu. Jika kedua kamar tersebut sebangun, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswa? Ya, di sini yang 2 siswa sudah ada ukurannya 4 dan 5, ya. Nah, yang 1 siswa lebarnya sudah ada 3, nah, panjangnya belum ada. Nah, mari kita bandingkan dengan cara perbandingan senilai. Ya, 3 itu kita bandingkan dengan 4. Jadi banding itu sama dengan per. 3 banding 4 sama dengan X. Ya, di sini kita simbolkan X, ya. X kita bandingkan dengan 5. Ya, kiri banding kanan bagian atas, kiri banding kanan bagian samping. Ya, seperti ini caranya. Nah, kemudian kita menggunakan konsep perkalian silang, seolah-olah angka 5-nya ini bisa dipindah ke atas, ya, dari bawah pindah ke atas. Jadi 3 kali 5 dibagi 4. 3 kali 5 dibagi 4 atau 3 kali 5 banding 4 adalah 3,75 meter. Jadi panjang di sini adalah 3,75 meter. Sekarang yang B, berapakah perbandingan luas lantai kedua kamar, termasuk di bawah tempat tidur dan meja? Jadi luas semuanya ini dibandingkan dengan luas semuanya ini. Maka luas 1 kita bandingkan dengan luas 2. Luas 1 panjangnya adalah 3,75, barusan kita hitung, dikalikan dengan 3. Sedangkan luas yang kedua adalah 5 kita kalikan dengan 4. Panjangnya 5, lebarnya 4. Ya. Maka perbandingan luasnya adalah 11,25 banding 20. Kita bisa menyederhanakannya menjadi 9/16. Sekarang yang C, tipe manakah yang memberikan ruang lebih luas untuk seorang siswa? Jelaskan. Mari kita kerjakan. Untuk kamar yang pertama atau kamar yang 1, luasnya, panjangnya adalah sudah kita hitung 3,75, sedangkan lebarnya adalah 3, kita kalikan menjadi 11,25 meter persegi. Dan kamar kedua, ya, di sini kita kalikan 5 dengan 4, kita bagi 2. Kenapa? Karena untuk 2 orang, yaitu 10 meter persegi. Jadi jelas di sini per orangnya kamar 1 lebih luas atau lebih longgar karena di sini nilainya lebih besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Perbandingan senilai pada peta dan model. Gambar berikut merupakan peta Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1/1 juta. Artinya 1 cm pada peta mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Dalam hal ini, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, atau 1000 cm pada keadaan sebenarnya digambar pada peta hanya 1 cm. Oke. Perbandingan senilai pada peta dan model. Contoh soal.
Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut jika kalian membuat ulang peta di atas sehingga jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 2,5 cm? Berapa skala baru yang kalian buat? Skala peta 1:1 juta. Jarak pada peta 8 cm. Jarak sebenarnya jarak pada peta dibanding skala. Berarti untuk menghitung jarak sebenarnya, jarak pada peta adalah 8, skalanya adalah 1/1 juta. Ya, dibagi 1/1 juta itu sama dengan dikali 1 juta. Maka jarak sebenarnya adalah 8 kali 1 juta sama dengan 8 juta cm atau 80 km. Jarak Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Jarak pada peta diubah menjadi 2,5 cm. Maka jarak pada peta adalah skala adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Jarak pada peta 2,5 padahal jarak sebenarnya adalah 8.000 cm, maka akan 1 dibanding 3.200.000. Maka skala peta yang baru adalah 1 dibanding 3.200.000. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama skalanya adalah 1:1 juta. Ternyata kita lihat ada 8 cm jarak Samarinda ke Balikpapan. Terus kita membuat peta baru lagi, kita bikin agar jarak Samarinda dan Balikpapan itu adalah 2,5 cm. Nah, skala yang kita gunakan itu berapa? Baik, dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhir juga video pembahasan untuk tahap pertama. Kita akan ketemu lagi pada part 2 atau tahap kedua di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.